Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Kembali lagi bertemu dengan saya selaku guru IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan yang sebelumnya kurang lebih kita membahas tentang perubahan sosial, mulai dari kontaknya, faktor pendorong perubahan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas atau melanjutkan topik yaitu yang berjudul proses perubahan sosial budaya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca basmalah. Selesai. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, proses perubahan sosial budaya pada dasarnya mempunyai arti sangat luas. Akan tetapi proses itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada akulturasi, yang kedua ada asimilasi, dan yang ketiga ada difusi. Bagaimana dengan akulturasi, teman-teman semua? Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan tersebut. Jadi bisa jadi atau bisa diartikan bahwa akulturasi adalah perpaduan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya, kemudian mereka bergabung menjadi satu tanpa menghilangkan kebudayaan yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya yang satunya lagi. Itu namanya akulturasi. Bagaimana dengan pengertian asimilasi? Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Berbeda dengan asimilasi, teman-teman semua. Kalau akulturasi itu perpaduan budaya, kalau asimilasi itulah peleburan kebudayaan, peleburan dua kebudayaan, kemudian melahirkan kebudayaan yang baru. Jadi kalau akulturasi itu perpaduan budaya tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama, kalau asimilasi adalah peleburan budaya yang melahirkan kebudayaan baru. Jadi bisa kalian pahami bahwa asimilasi melahirkan kebudayaan baru yang dipadukan dari kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang satunya. Sedangkan akulturasi adalah perpaduan antara budaya dan satu tanpa menghilangkan budaya sebelumnya. Jadi akulturasi tanpa menghilangkan budaya yang sebelumnya, asimilasi melahirkan kebudayaan yang baru. Itu esensi gampangnya seperti itu, teman-teman semua. Bagaimana dengan difusi? Proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi dari individu ke individu lain, dari masyarakat ke masyarakat lain. Jadi adanya penyebaran unsur kebudayaan. Sedangkan difusi adalah penyebaran unsur kebudayaan atau penyebaran kebiasaan, penyebaran kebudayaan, penyebaran ideologi dari misalkan dari Soviet, dari Cina masuk ke Indonesia dengan ideologi komunis, dari Amerika, dari Inggris masuk ke Indonesia dengan ideologi liberalisme dan lain sebagainya. Itu adalah difusi. Lanjut teman-teman semua. Sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu ke bentuk perubahan sosial budaya. Secara harfiah ada 4 bentuk. Yang pertama berdasarkan prosesnya, yang kedua berdasarkan waktunya, yang ketiga berdasarkan pengaruhnya, yang keempat berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Jadi bentuk perubahan sosial ada 4, teman-teman semua. Yang pertama kita bahas berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial berdasarkan prosesnya kurang lebih ada 2, teman-teman. Yang pertama perubahan sosial yang direncanakan atau plan change.
Apa itu? Perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial. Jadi perubahan social change ini, plan change itu perubahan yang direncanakan, yang dikehendaki. Artinya masyarakat atau orang atau golongan atau kelompok yang menghendaki perubahan tersebut, dia menyetujui perubahan tersebut. Itu berdasarkan prosesnya. Yang kedua, perubahan tidak direncanakan atau unplanned change. Apa itu? Perubahan sosial ini tidak terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Contohnya biasanya apa teman-teman semua? Perubahan sosial yang tidak direncanakan itu biasanya itu perubahan yang ada berhubungan dengan bencana alam, teman-teman semua. Ada gunung meletus, kemudian di situ perubahan, ada reformasi, ada revolusi dan lain sebagainya. Lanjut, perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang pertama, perubahan sosial evolusi. Yang kedua, perubahan sosial revolusi. Kalau evolusi itu perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang sangat lama, namanya evolusi. Contoh yang ada yang sering kita dengar, ada evolusi manusia, ada evolusi hewan dan lain sebagainya. Sedangkan dengan revolusi itu perubahan sosial yang secara cepat, jadi berlangsungnya secara cepat teman-teman semua. Contohnya perubahan revolusi adalah revolusi industri di Inggris yang tadinya menggunakan manual semua, kemudian berubah menjadi teknologi, menjadi mesinisasi semua. Itu perubahan revolusi. Jadi evolusi perubahan lambat, revolusi perubahan cepat, itu berdasarkan waktunya. Lanjut, bagaimana dengan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya? Perubahan progres, yaitu perubahan yang merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat adalah progres, yaitu kemajuan. Bagaimana dengan contohnya yaitu penemuan sarana transportasi dan komunikasi, dan itu adalah contohnya. Bagaimana perubahan kemunduran, yaitu perubahan regres. Progres perubahan yang maju, regres perubahan yang mundur. Apa itu perubahan yang mundur? Merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakatnya. Contohnya misalkan peristiwa bencana alam dan peperangan. Peperangan itu bisa jadi perang antara negara, perang antara wilayah, perpecahan antara wilayah. Itu yang perubahan yang membawa kemunduran. Kenapa disebut kemunduran? Karena bisa jadi mempunyai dampak yang sangat hebat, teman-teman. Peperangan misalkan negara itu bisa hancur, masyarakat kota-kotanya habis, ekonominya menjadi mati, perekonomiannya, kemudian kesehatannya sangat mahal karena banyak orang yang jatuh sakit dan lain sebagainya. Lanjut, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ada pengaruh sosial yang sangat kecil, yaitu apa? Berhubungan dengan fashion atau gaya berpakaian. Itu adalah contoh perubahan sosial yang kecil. Tapi bisa kita rasakan teman-teman semua. Coba aja kalian style ulang, review ulang. Yang lebih gampang itu fashion orang anak band, orang yang lagi ngeband. Coba kalian buka grup-grup band zaman tahun 2008, 2010, 2007 dengan grup-grup band yang sekarang, pasti mode pakaiannya, gaya rambutnya pasti berbeda teman-teman semua. Tapi itu bisa kita rasakan walaupun itu perubahan yang sangat kecil. Bagaimana dengan perubahan yang sosial yang sangat besar teman-teman semua? Kurang lebih seperti ini. Teknologi, kemajuan teknologi. Kenapa besar? Karena sangat pesat. Tiba-tiba ganti kayak sekarang COVID-19, hampir seluruh dunia terkena atau terinfeksi. Mau tidak mau, guru-guru yang kerja kantor, yang kerja dimanapun itu pekerjaannya, sekarang harus WFH, work from home, bekerja di rumah. Bagaimana caranya?
Ya kita mau tidak mau harus melek teknologi. Kita harus bisa menggunakan teknologi yang ada seperti yang sekarang ini. Ini perubahan yang sangat besar. Hampir seluruh dunia memakai, teman-teman semua. Memakai perubahan teknologi. Secara tidak langsung, semua negara peradabannya sudah mulai berubah menjadi 4.0 atau perubahan yang bersifat mengarah kepada pemanfaatan teknologi yang ada, teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu perubahan berdasarkan pengaruh. Kurang lebih pada kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang pas, bahkan susah dipahami, Bapak minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami, bisa kalian cermati. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui chat, melalui komentar. Nanti akan Bapak jawab langsung. Jangan lupa teman-teman semua kerjakan tugasnya, jangan sampai tidak mengerjakan, serta jangan lupa like dan subscribe video ini supaya video kita bisa berlanjut. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.